Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di event Amazing Quran Become Stronger. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan di ruangan ini berkumpul 70.000 malaikat menyebut nama-nama kita. Insya Allah mendoakan kita. Yang punya hajat, sampaikan hajatnya di dalam hati. Mudah-mudahan Allah wujudkan. I am weak. Saya ini lemah. Saya ini tidak mampu melawan tantangan zaman. Nah, jawabannya apakah seperti itu? Kita tahu masalah di depan ini besar, tapi kita siapkan dulu sekarang. Ibarat mau masuk ke medan perang, kita siapkan solusi dengan baik. Solusinya apa? Ada dalam Quran. Itu sadar bahwa dalam kehidupan ini pembelajaran itu tidak akan pernah berhenti. Saudaraku, berbuatlah semaksimal mungkin. Jadilah kuat di depan semesta. Semakin engkau kuat di depan semesta, semakin engkau merunduk, lemah, tak berdaya di depan Allah pencipta semesta. I know I am weak, tapi I want to be stronger. Saya ingin jadi jauh lebih kuat. Belief start when there is an end. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka siapa yang mengambil Quran dia akan mulia. Siapa yang meninggalkannya dia akan hina. Ikuti acara ini dari pagi sampai selesai. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali ilmu yang kami dapat, khususnya saya secara pribadi. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Pokoknya harus diamalkan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita hari ini habis mengikuti acara kegiatan Amazing Quran di kota Casablanca. Senang banget bisa tergabung di sini. Mungkin next year kita akan ikut lagi. Insya Allah ya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Aku Muslimah Bekasi di Jepang alias Akumi. Nah, di video ini alhamdulillahnya di awal tahun 2025 di tanggal 4 Januari 2025 aku alhamdulillah menghadiri majelis ilmu Amazing Quran Become Stronger di Yokohama yang dihadiri oleh guru-guru kita dari Indonesia. Di antaranya ada Ustadz Fatih Karim, Bunda Aisyah Dahlan, dan juga tamu-tamu yang lain. Alhamdulillah aku juga mengambil beberapa video sewaktu aku hadir di sana. Insya Allah akan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton, terima kasih. See ya. Kurang ajar sama ya. Jadi bapak saya dulu ketika saya kecil selalu nasihat, kaulah kakak saya Jamil, sini duduk. Kita memang miskin harta dan kita adalah orang termiskin kedua di kampung. Kita memang miskin harta, tapi tidak boleh pernah miskin cita-cita. Akhirnya saya tanya, Pak, siapa yang paling miskin? Kamu gak boleh tahu. Baru setelah saya lulus dari ITB, saya tanya, Pak, dulu yang paling miskin siapa, Pak? Yang paling miskin itu Hamdan Atitin. Loh, kok bisa? Kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Bapak peringkat kedua. Suatu saat karena Syukur bahwa kita punya otak. Ya, boleh katakan kanan? Ya, tepuk-tepuk teman sebelah kanan. Ya, katakan, teman-teman punya otak? Apa jawab temannya? Alhamdulillah. Oke. Manusia dipandu oleh akal dan ada satu lagi yang luar biasanya, dan bicara tentang Al-Quran akan bicara tentang organ ini, yaitu kolbu. Ya. Selama ini orang mengeluh-elukan tentang otak, tentang akal. Manusia kalau cuman ada akal tanpa kolbu mungkin jadi seperti ini. Mau begini? Oh tidak pasti ya. Maka akal dan kolbu ini perlu kita kenali lebih dalam sehingga kita tambah bersyukur pada Allah Sang Maha Pencipta Sang Halik
kita diciptakan otak dan kolbu, tentunya ya organ-organ tubuh lainnya. Tetapi ya ini hari ini dengan waktu yang sangat efektif kita akan membahas dua hal tersebut. Ya. Bicara tentang otak, kita pernah belajar dulu ada otak besar, ada otak kecil, dan otak terbagi dua, belahan kanan dan kiri. Belahannya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu. Nah, gitu. Ya, seperti itu belahannya. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa kecil sebelah. Ya, baik. Yang saya mau cerita begini tentang sabar. Ya, di dalam otak itu ada ya semua ya, manusia ada yang namanya otak emosi, atau sering orang bilang dalam bahasa neuropsikologinya adalah limbic system yang ini, yang tengah ini. Inilah otak yang mengatur emosi manusia. Ya. Dan bukan hanya ada pada manusia, ada juga pada hewan golongan mamalia. Makanya sering disebut otak mamalia. Dan yang luar biasanya lagi ya otak manusia itu bukan hanya otak mamalia yang ada juga otak reptilia. Ya. Yang mana sambungan dari otak mamalia. Yang mana kan itu? Yang ini. Kalau ini otak kecil. Ya. Kalau saya bilang reptil, apa yang terbayangkan oleh teman-teman? Buaya? Berarti kita punya sifat buaya bukan? Apa lagi? Ular. Kadal? Makanya kadang-kadang kita bisa punya sifat kadal. Punya sifat ular juga ya. Iya, jadi manusia ini Masya Allah ya, kata para ahli mengatakan inti otak manusia otak binatang. Ada otak mamalianya dan ada otak reptilianya. Ini dia, yang ini dia, ini dan sambung ini. Itulah makanya Allah ingatkan pada kita untuk hati-hati karena derajat kita bisa turun di bawah derajatnya di binatang karena memang kita punya otak binatang. Ya. Yang membedakan nanti dengan binatang yang mana, kalau reptil hanya memang punya batang otak, dia nggak punya otak mamalia. Ya, reptil itu tidak pernah emosi. Pernah lihat ular emosi? Ular tidak pernah emosi. Ya, ular hanya karena batang otak ini responnya itu hanya dua saja, fight or flight mechanism. Mekanisme serang atau lari. Nah itu. Ya. Yang ada emosinya otak mamalia, ini dia. Dan yang membedakan nanti manusia dengan hewan mamalia adalah bagian depan sini, karena inilah tempatnya akal, Ya? Nah, jadi mengenai sabar itu adalah bagaimana kita mengelola otak emosi, otak mamalia dan batang otak. Mengelola bagaimana mengatasi sedih, takut, marah, buru-buru, sombong ya dengan segala variannya dan juga bagaimana untuk merespon fight or flight mechanism. Ya, karena di dalam kehidupan sehari-hari batang otak juga sering tegang, tetapi responnya tentu tidak ekstrim. Ya. Batang otak sesungguhnya kalau ditanya kenapa diciptakan oleh Allah batang otak, wallahu a'lam bishawab jawabannya. Tetapi para ahli mengambil hikmahnya bahwa untung ada batang otak. Sehingga apa? Apabila kita berhadapan dengan hal-hal yang bahaya, ya, apakah bentuknya bahaya dari binatang atau manusia yang bahaya, maka kita punya mekanisme pertahanan diri, serang atau lari seperti itu. Ya. Tapi dalam berinteraksi, karena batang otak ini tetap ada dan dia lewat masuk di sini adalah sumsum tulang belakang, maka kita juga akan berinteraksi. Saat suami saya ya tidak tersenyum dan saya sudah mulai yang 5 menit senyum dan karena nggak dibalas menit ke-7 langsung menit ke-8 mulai vokal. Kalau nggak suka pulang nggak usah pulang. Kata suami saya, siapa yang nggak suka pulang itu mukanya nggak ikhlas banget pulang ke rumah. Apa kata suami saya? Salah apa lagi? Pulang salah, nggak pulang salah. Pernah begitu rasanya ibu-ibu teman-teman? Bapak-bapak, kadang-kadang bapak-bapak nggak rasa
susah itu karena mukanya rata. Padahal menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain? Maka jangan kalah dengan istri tetangga, tetap senyum. Duduk, ambilkan air. Ya, paham ya? Karena ini kekesalannya di sini, berantemnya di sini. Karena kita merasa, oh dia nggak suka pulang ke rumah, ya. Dan bagaimana membedakan antara dia marah dengan gembira setelah 10 menit? Kalau setelah 10 menit, seorang suami marah, berarti datang sudah marah. Tapi setelah 10 menit, dia hanya duduk, kemudian dia ke meja kerjanya, taruh barang, taruh HP, taruh laptop, itu senang. Ya? Dan tolong istri tidak tinggalkan tempat. Saya dulu keliru, Ustaz Fatih, ya, karena tadi belum belajar sabar secara ilmu, ya, iya. Dulu sebegini juga, tapi mukanya. Terus di dalam sambungan itu dan dikatakan sambungan ini bentuknya Al-Quran, tapi masih tipis. Mengapa kita perlu cinta Quran, baca Quran, diulang-ulang agar sambungan tipis Al-Quran yang bentuknya dalam bahasa Arab menjadi semakin tebal, dan ini yang akan menuntun manusia, ya. Qalbu memang bukan hati, karena hati kalau di anatomi dia yang bentuknya lever di sini. Tetapi memang karena kata qalbu waktu itu oleh nenek moyang kita, vocabulary-nya belum lagi sempurna, maka diartikannya hati. Padahal qalbu adalah jantung. Tapi tidak perlu juga kita ngotot di luar sana mengatakan qalbu itu jantung, jangan bilang hati, nggak usah juga gitu. Karena nggak enak, karena memang sudah dari dulu juga, ya, qalbu ini disebutnya adalah hati. Supaya lagunya Agim tetap enak didengar. Pernah dengar lagu Agim? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Gak enak kalau diganti. Jagalah jantung, jangan kau kotori. Gak enak ya? Tapi kalau diganti, jagalah qalbu, jangan kau kotori. Maksudnya dikotori apa? Karena nanti, coba boleh slide dulu sedikit, ya. Suara Tuhan yang bentuknya Al-Quran ini bisa dikotori dengan sambungan neuron tentang peristiwa-peristiwa lain, tentang ajaran-ajaran lain, tentang kesibukan-kesibukan lain. Jadi tertutup, ya. Karena kita kotori, karena kita tidak, ya. Memang kita banyak belajar hal-hal lain, tapi Qurannya harus dibaca. Kalau tidak, ya, sambungan Quran akan tertutup. Apa yang terjadi? Maka dia akan ternodai. Dan dikatakan bahwa, ya, cahaya ilahi. Karena tubuh manusia ada sinyalnya, dan yang paling kuat adalah dari qalbu. Ya, dari qalbu. Ini dari mana? Dari mana? Ya. Jadi paling kuat adalah sinyal dari qalbu. Kenapa? Karena tadi qalbu ada suara Tuhan, ya. Wallahu a'lam Ustaz Fatih dan para guru-guru, mungkin sebelum Rasulullah suara Tuhan mungkin bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Mungkin, ya, mungkin zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, makanya, ya, itu bahasa Ibrani walau alam. Tetapi pada saat zaman setelah Rasulullah atau pada saat Rasulullah turun dan kita semua umatnya, maka, ya, mereka betul-betul mengatakan bahwa itu bahasa Arab. Itulah makanya mengapa bacaan Quran kita harus dibetulkan. Itulah makanya mengapa ada metode tahsin. Betulkan mahrajnya, betulkan tajwidnya, agar waktu diucapkan itu betul-betul pas, ya. Betul-betul pas ada yang disambungan, ya, suara Tuhan ini. Bahkan ada yang tanya sama saya, kalau tidak tahu artinya, baca saja Quran itu. Jangan tebal. Tetapi kalau tahu artinya, akan jauh lebih banyak sambungan yang ada, ya, menambah sambungan dari suara Tuhan. Makanya jadi kita semakin paham,
Ya, kita mengerti artinya jadi semakin sadar, dan inilah nanti yang menuntut kita. Karena kolbu bisa bicara dengan otak, bisa bicara dengan tubuh yang lainnya. Makanya dikatakan apabila kolbu ini buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Kolbu ini baik, baik pula seluruh tubuh. Inilah sinyal yang memberikan cahaya, ya, kolbu yang berisi suara Tuhan. Ya. Sekali lagi, Amazing Quran ditinjau dari Nyorong Spiritual. Boleh tepuk tangan bagi kita semuanya? Terima kasih. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda Aisyah. Terima kasih juga Kak Asep. Oke, angkat tangan kanannya. Ikuti kata-kata saya, Bunda Aisyah. Makasih ya. Ini manfaat banget. Oke, baik. Ini gimana? Oh ya, biar tambah mesra juga. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Aisyah. Oke, gimana? Makin strong? Oke, jadi kita harus belajar tentang tangan kanan diangkat sih. Sabar. Oke, sekarang telunjuknya diangkat semuanya. Boleh telunjuk kanannya diangkat, telunjuk kanannya diangkat, semuanya diangkat telunjuk kanannya. Good. Baik, terima kasih. Tahan. Tangan kirinya dibuka seperti ini, tangan kirinya dibuka seperti ini, di bawah aja. Oke, sekarang silakan simpan telunjuk Anda di tangan kiri teman sebelah kanan. Sebelah kanan. Kanan. Ada? Simpan di telapak tangan teman di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak pagi tadi kita sudah belajar dari banyak guru, baik yang pelajaran kehidupan maupun pelajaran yang benar-benar diajarkan secara mendalam dari hati disampaikan kepada hati. Saya berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua rangkaian acara ini bernilai ibadah di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia, semuanya diterima sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mewakili keluarga besar Cinta Quran Foundation dan juga keluarga besar Masjid As-Solihin Yokohama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Arigatou gozaimasu. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang tidak tidur seharian untuk mengerjakan event ini. Tidak main-main teman-teman, dan event ini bukti kami all out. Kami mengerjakan event ini bukan 1-2 hari sebelumnya, tapi berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan bukan hanya di Yokohama, tetapi kita kemarin sudah di Osaka. Dan di Osakanya, maaf izin, bukan di masjid, bukan di lapangan, tapi di Osaka International Convention Center. Terima kasih. Dan bukan itu saja, ternyata tidak selesai, kami juga datang ke Yokohama, kampung halaman sendiri. Saya sudah anggap Yokohama sebagai kampung halaman sendiri, karena disinilah akan dibangun Masjid Indonesia pertama di Yokohama. Dan itu pun mohon doanya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah, kata para guru, ini adalah pencapaian terbesar. Kenapa? Belum pernah ada event Indonesia di Jepang dengan peserta lebih kurang 1.000 orang. Plus buat semuanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya kebagian materi penutup all out. Mudah-mudahan penutup ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tadi kita sudah bicara tentang pernahkah Shinkansen kecelakaan? Gak pernah. Bunda tuh udah 30 tahun lebih. Pernahkah Shinkansen kecelakaan? Enggak. Bandingkan dengan kereta di Konoha. Ya, luar biasa. Luar biasa. Dan bukan main-main. Tahun berapa mereka merdeka? Tahun berapa mereka dibom?
Tahun 45, tanggal 9 Agustus, boom, Hiroshima, Nagasaki. Alhamdulillah, saya sudah langsung ke Hiroshima. Saking Pak, saya tuh ingin belajar dengan Jepang. Kenapa? Karena Hiroshima ternyata merasakan 7 turunan cacat semuanya. Bomnya bulat, namanya Fat Boy. Alhamdulillah waktu itu bersama Mas Ari Untung, Mas ya, kita ke sana langsung ke Hiroshima. Jalan naik bis 8 jam lebih. Dan gak main-main, bomnya meledak di langit. 350.000 rakyat Jepang meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Kaisarnya langsung bendera putih. Kira-kira kita berterima kasih sama Amerika atau kita marah sama Amerika? Ayo, bingung ya? Kalau tidak dibom Amerika, maka kita di Indonesia akan sampai sekarang Jepang akan ramai di sana. Masya Allah, begitu dibom, mereka tarik pasukan. Tahun 1945 berduka, tahun 1964 punya kereta api tercepat di dunia. Hanya butuh 18 tahun saja. All out. Luar biasa. Tadi Captain bilang apa? Kapal terbaik dunia, Ustaz. Saya pemain kapal, itu made in Jepang, Ustaz. Kapalnya udah 20, 30, 50 tahun masih tetap segar. Saya bilang, jangankan kapalnya, Captain. Kenapa? Toiletnya aja saya kangen. Betul nggak? Iya. All out dari Jepang. Dan pertanyaan saya, teman-teman semua yang rumahnya di Jepang, kamar mandi di rumah di Jepang, di belakang apa di belakang? Depan-depan? Di depan. Apa pelajarannya? Kalau ada tamu, toilet kami sebersih dan senyaman ruang tamu kami. Jepang. All out. Maka teman-teman semuanya, kalau Jepang bisa all out, bagaimana dengan kita? Kita itu diajarkan oleh agama kita all out. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, kalau masuk Islam kafah. Jangan kalah sama pohon pisang. Pohon pisang daunnya daun pisang, batangnya batang pisang, buahnya buah jantungnya jantung pisang. Kita ngaku muslim tapi makanannya nggak halal. Applause buat Mas Teguh, istri beliau hadir hari ini dari Sari Raya memperjuangkan halal di Jepang. Kita muslim tapi nggak mau nutup aurat, nggak malu sama pohon pisang. Pisang konsisten. Ada nggak pohon pisang daunnya daun jambu? Ada? Nggak ada. Jantungnya jantung pisang. Jantungnya buah naga, nggak ada. Teman-teman yang